Hai, namaku Sofi dan aku berumur 16 tahun. Apa kamu menghilangkan bulu di tubuhmu? Dan jika tidak, apa kamu menyembunyikannya? Tonton videonya sampai akhir dan pelajari cerita bagaimana ibuku yang tegas melarangku untuk mencukur rambut di daerah privatku. Dan apa dampaknya untuk pertemananku? Hal yang paling penting di SMA adalah belajar. Aku melakukan yang terbaik karena aku ingin berkuliah dengan beasiswa. Jadi, aku tidak punya waktu untuk pria dan hubungan. Aku diajak berkencan, tapi aku selalu menolak. Tapi lalu Riley datang padaku. Riley sendiri. Semua gadis di sekolah ingin mengencaninya. Dan aku bukan pengecualian. Aku hampir kabur ketika dia menawarkan tumpangan ke rumah. Tentu saja, setelah itu kehadiranku diingat. Aku jarang diundang ke pesta, bukan karena aku diperlakukan buruk, tapi karena semua orang tahu aku akan menolak. Dan lalu semua gadis mulai memaksa. Tukang gosip. Tapi aku juga ingin bicara, dan aku lelah menolak. Jadi ketika aku diundang ke pesta kolam, aku setuju. Aku bahkan membawa baju renang walaupun aku tidak akan berenang. Pestanya seru. Aku sudah lupa seperti apa mereka. Tapi mereka tetap menanyaiku tentang Riley, dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Kita makan siang beberapa kali di meja yang sama. Dan dia memberiku tumpangan ketika dia bisa. Tidak ada yang spesial, tapi semua orang mendengarkan seolah itu adalah film terbaik di musim itu. Bagaimana perasaanmu di tengah perhatian seseorang? Apa kamu menyukainya? Atau kamu merasa tidak nyaman? Bagikan di komentar. Aku menyadari bahwa ini bukan untukku. Itu akan menyenangkan jika perhatiannya tulus. Terkadang itu menyenangkan untuk didengar. Jika kamu memberikan laporan yang dikerjakan sempurna, atau ketika kamu bicara tentang buku yang harus kamu baca ke mereka yang tertarik. Aku berbicara tentang Riley dan semua orang menyukainya. Dan di sana bukanlah pencapaianku. Ketika semua orang telah menanyaiku, para gadis pergi ke kolam renang. Dan lalu hal terburuk yang bisa terjadi. Mereka menyadari bahwa aku tidak melepaskan rokku dan masuk ke air dengan semua orang. Aku yakin jika itu bukan karena pembicaraan tentang pria, tidak akan ada yang melihatku, dan lalu semua orang menginginkanku berenang dengan mereka. Mereka memutuskan untuk tidak menghitung penolakan atas jawabannya. Mereka mulai mendorong, menarik pergelangan kakiku keluar dari air. Oh iya, jika kamu jatuh saat diayun, kamu bisa melukai kepalamu. Kenapa mereka tertarik dengan bagaimana aku beristirahat dan apa yang aku kenakan? Mereka bisa berenang dengan tenang dan meninggalkanku sendiri. Aku seharusnya tidak datang. Itu bukan tanpa alasan kenapa aku selalu menghindarinya. Aku lebih baik tinggal di rumah, membaca buku pelajaran, dan tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Tapi aku datang ke pesta dan aku dalam panik, takut ketahuan. Jika aku hanya didorong ke air, aku akan selamat. Itu menyedihkan ketika orang tidak mendengarkanmu. Tapi aku tidak benar-benar memiliki masalah dengan air. Aku suka berenang dan airnya hangat. Itu hal lain. Dan para gadis menyadarinya. Dan mereka memberikanku kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Ya, aku harus memberikan mereka rahasia besar. Aku malu untuk mengenakan baju renang karena semua orang akan melihat rambutku keluar dari celana dalamku. Tentu saja, mereka langsung mulai tertawa dan bertanya, kenapa aku tidak membersihkannya jika aku tahu kemana aku akan pergi? Aku membuat argumen yang tidak bisa dibantah. Ibuku melarangku. Apa yang bisa aku lakukan melawan ibuku? Pestanya hanya satu malam dan otakku bisa diambil untuk sepanjang hidupku. Jadi akhirnya, aku memarahi para gadis karena menempelkan hidung mereka ke masalah orang lain. Itu bisa berlalu dengan tenang. Hanya satu malam, apa aku harus mencukurnya? Semua orang mengangguk, berpikir itu tidak setimpal untuk bertengkar dengan ibuku, tapi di sisa malam itu aku diejek tentangnya. Itu bukan apa-apa, aku bisa selamat. Hal utamanya adalah bahwa mereka tidak membuatku membuka baju di depan semuanya. Keesokan harinya aku lupa tentangnya, karena Riley mengajakku keluar. Dia membuatku tertawa sepanjang hari, membayar untuk bioskop dan kafe. Semuanya menyenangkan. Dan lalu dia menciumku. Itu adalah ciuman pertamaku di sebuah kencan menyenangkan dengan pria terkeren di sekolah yang sudah lama kusukai.
Kamu tidak akan bisa memimpikannya. Riley mendekati dengan agresif. Kita bersama setiap hari. Terkadang berjalan sampai larut di malam hari. Ibuku memarahiku karena aku selalu mendahulukan studiku dan lalu aku lupa total tentangnya. Aku setuju dan meminta maaf, tapi itu Riley. Aku tidak bisa membayangkan hariku tanpanya. Dia sering datang ke kelasku segera setelah pelajaran berakhir, seperti dia melakukan teleport. Dan dia secara publik menyarankan untuk pergi ke pantai di akhir minggu. Aku hampir berkata ya padanya ketika mereka mulai tertawa sangat kencang. Aku bahkan tidak tahu awalnya apa yang terjadi. Dan lalu salah satu dari gadis berkata bahwa jika aku diajak ke pantai, aku akan menyebarkan buluku. Riley sepertinya tidak mengerti dan mereka terus memberitahuku bahwa aku tidak tahu apa itu alat cukur, bahwa aku bisa berjalan dengan pakaian dalamku dalam suhu dingin, dan bahwa aku akan dihangatkan dari bulu natural. Pernahkah kamu diajak untuk sesuatu yang sangat intim? Bagaimana kamu mengatasinya? Itu semua cukup. Aku keluar berlari dari kelas, berpikir bahwa aku bisa dengan mudah ditelan bumi. Riley menghampiriku. Aku menangis. Aku malu bahwa bagian privatku didiskusikan di depan seluruh kelas. Riley berkata bahwa itu baik-baik saja, dan aku tidak butuh untuk mendengar hal buruk. Tapi sepertinya dia berpikir bahwa aku buruk. Aku mulai membuat alasan. Aku menjelaskan tentang ibuku lagi, bahwa aku tahu betapa menjijikannya ini. Dan yang Riley katakan hanya bahwa dia sangat menyukaiku, bukannya semua hal buruk ini. Dia mulai membicarakan tentang perasaan. Kita berlari ke rumahnya setelah sekolah. Aku bahkan tidak berpikir bagaimana tidak bertanggung jawabnya tadi. Kita menyalakan film, tapi kita sama sekali tidak menontonnya. Kita hanya berciuman dan berciuman. Aku hampir kehilangan diriku dan aku tahu bahwa apapun bisa terjadi sekarang. Lalu Riley berbisik di kupingku bahwa aku seharusnya lari ke kamar mandi, membersihkan diri dan kembali untuk yang lebih. Aku merasa seperti aku disiram air dingin. Dia berkata dan terdengar sinis. Ketika aku masih kesenangan, dia sudah menyadari apa yang akan dia lakukan denganku. Dia mengajakku pulang dengan tujuan ini. Dan dia berkata padaku bahwa dia tidak peduli aku bercukur atau tidak. Aku keluar dari rumahnya marah dan membanting pintu. Hari-hari mulai menjadi buruk. Aku menerima hukuman berat karena lari dari sekolah. Semua tugas yang belum selesai harus dikerjakan. Semua usaha panjangku atas nama perkuliahan bisa hilang begitu saja. Karena beberapa pria yang hanya ingin meraih celanaku dan bahkan mengeluh bahwa di sana tidak ada sesuatu seperti yang dia pesan. Ibuku melarangku untuk meninggalkan rumah dan aku tidak akan pergi. Aku tidak mempunyai seseorang untuk diajak berbicara. Terima kasih pada para gadis dan rasa humor mereka. Aku tahu bahwa mereka cemburu padaku, tapi itu sangat kejam untuk memberitahukan rahasiaku ke seluruh kelas. Setengah sekolah mentertawakanku sekarang. Salah satu dari mereka datang padaku dan mencoba untuk meminta maaf. Mereka ingin mengejekku, tapi mereka tidak berpikir itu akan tersebar seperti ini. Penjelasannya tidak membuatku merasa lebih baik. Dan lalu dia berkata bahwa semua itu lebih baik untukku. Ini ulah Riley. Kenapa aku memiliki petualangan jika ibuku tidak membiarkanku bercukur? Aku tidak mengerti sama sekali apa yang dia bicarakan, dan lalu dia menjelaskannya padaku. Aku seharusnya tahu semuanya jika aku tidak menaruh hidungku di buku. Riley menemui semua orang yang bisa dia capai, dan dengan cepat menyeret para gadis ke ranjang. Dan semua orang berpikir aku semacam Pokemon langka. Aku menolak semua orang. Aku tidak pergi kemanapun. Jadi ketika kita mulai berkencan, itu bukan hanya tentang Riley bahwa semua orang menerima gosip. Karena aku juga. Jika aku khawatir tentang menolak Riley dan mengacuhkannya sampai sekarang itu jelas. Benar, aku merasa lebih baik. Dan lalu aku menjadi sangat marah bahwa aku mengatakan yang sejujurnya ke seluruh kelas. Mereka tidak menanyaiku, tapi aku memberitahu mereka.
bahwa aku memberitahu Riley kemana harus pergi karena dia terlalu lemah untuk tidur dengan gadis yang tidak bercukur, bahwa aku tidak benar-benar melakukannya, dan bahwa ibuku tidak ada urusannya dengan itu. Aku hanya tidak menyukainya. Dan jika seseorang tidak menyukaiku, pergi saja ke neraka. Aku merasa seakan beban berat diangkat dari hidup konyolku. Lebih memalukan dari mendengarkan ibuku berbohong tentangnya untuk menyenangkan seseorang. Setelah itu aku merasa lebih ringan. Aku merasa lebih percaya diri dalam keputusanku untuk tidak mencukurnya dan untuk belajar daripada bergaul. Aku adalah apa yang aku suka, biarpun aku membosankan. Inilah ceritaku. Subscribe ke channel ini, ada banyak cerita. Like, tekan tombol loncengnya, dan jangan pernah malu akan dirimu sendiri.